Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Rizkia Safitri, program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan NIM 2312438. Saya akan mempresentasikan tugas sejarah peradaban Islam dengan tema Perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin yang dibimbing langsung oleh Dr. Randa Halnanelis, MPD. Apakah kalian tahu apa itu Khulafaur Rasyidin? Khulafah berarti jamak dari kata khalifah yang memiliki arti pengganti, dan ar-rasyidin adalah dibimbing dengan benar dan mendapat petunjuk. Maka dapat disimpulkan bahwa Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti yang mendapat petunjuk atau para pemimpin yang dipimpin dengan benar. Mereka seorang penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertujuan untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW dalam berdakwah. Khulafaur Rasyidin, yaitu khalifah Islam, mulai berdiri setelah wafatnya Rasulullah SAW yang dimulai pada abad 632 Masehi atau 11 Hijriah. Sebenarnya, Rasulullah SAW ketika hidup tidak meninggalkan pesan apapun sebagai penggantinya. Karena itu, sewaktu wafatnya Rasulullah SAW, masalah tersebut cukup serius dibicarakan oleh kaum muslimin. Para pemuka Islam sepakat bahwa pengganti beliau disebut Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar Asy-Syiddiq terpilih menjadi khalifah pertama pada peristiwa Bani Sa'idah. Beliau menjabat dari 632 Masehi sampai 634 Masehi. Nama asli beliau Abdullah bin Abi Quhafah bin Amir. Nasabnya menyatu dengan Nabi pada kakeknya yang keenam, yaitu Murrah. Abu Bakar lahir 2 tahun beberapa bulan setelah lahirnya Rasul. Abu Bakar adalah orang yang pertama kali masuk Islam dan termasuk as-sabiqun al-awwalun. Beliau adalah sahabat Nabi yang paling setia dan dianggap macam saudaranya sendiri. Selama Rasulullah sakit, Abu Bakar menggantikan imam sholat di masjid karena ditunjuk langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Banyak yang beranggap ini petunjuk bahwa Abu Bakar yang sah menjadi pengganti Rasulullah. Maka, setelah wafatnya Rasul, kaum Ansor dan Muhajirin melakukan musyawarah di antara kalangannya di Madinah. Akhirnya, Abu Bakar Asy-Syiddiq yang ditunjuk sebagai khalifah. Abu Bakar Asy-Syiddiq sesuai gelarnya yang berarti jujur. Dia dikenal sebagai pemimpin yang menjaga amanah, bersifat tegas terhadap orang yang menyeleweng, dan menjalankan tugasnya sebagai pemimpin dengan baik sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Sejarah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Yang pertama, memerangi kaum murtad dan penguasa yang kejam. Ketika Nabi wafat, banyak orang Arab yang meninggalkan agamanya dan kemunafikan mulai menyebar. Dengan izin yang Maha Kuasa, Abu Bakar memerintahkan para prajurit dan panglimanya untuk berperang melawani orang-orang murtad dan penguasa yang kejam, sampai keburukan hilang dan kebenaran pun terungkap. Yang kedua, menertibkan orang yang tidak mau bayar zakat. Masa awal pemerintahan Abu Bakar banyak diguncang oleh pemberontakan orang-orang murtad yang mengaku-ngaku menjadi nabi dan enggan membayar zakat. Karena hal inilah khalifah lebih memutuskan perhatian yang memerangi para pemberontak, maka dikirimlah pasukan untuk memerangi pemberontak ke Yamamah. Yang ketiga, mengkodifikasi Al-Quran. Dalam insiden pemberontakan di Yamamah, banyak para khudafil Al-Quran yang mati syahid. Kemudian, karena khawatir hilangnya Al-Quran, Sayyidina Umar mengusulkan pada khalifah untuk membukukan Al-Quran. Kemudian, untuk merealisasikan saran tersebut, diutuslah Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan semua tulisan Al-Quran.
Pola pendidikan Khalifah Abu Bakar masih seperti Nabi, baik dari segi materi maupun lembaga pendidikannya. Dalam kepemimpinannya, Abu Bakar melaksanakan kekuasaannya sebagaimana pada Rasulullah bersifat sentral. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. Meskipun demikian, khalifah juga melaksanakan hukum. Dan seperti Nabi Muhammad, Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabatnya bermusyawarah. Wasiat Abu Bakar Asy-Siddiq. Sebelum wafat, Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab untuk menggantikannya sebagai khalifah. Menjelang wafat, Abu Bakar menulis wasiat untuk Umar bin Khattab yang baru saja dilantik menjadi seorang khalifah. Wahai putra Khattab, sesungguhnya Allah telah memikul tanggung jawab ini pada malam hari, maka janganlah kamu menangguhkannya pada siang hari. Dan pada Senin malam 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah atau 22 Agustus 832 Masehi, Abu Bakar menghembuskan nafas terakhirnya. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah untuk menggantikan Abu Bakar yang telah wafat. Beliau ditunjuk atas dasar usulan dari Khalifah Abu Bakar yang disampaikan pada saat bermusyawarah bersama tokoh umat Islam. Nama lengkap beliau Umar bin Khattab bin Nufail bin Abd al-Uzza bin Riyah bin Qurt bin Rajah bin Adi bin Lu'ay al-Quraisy al-Adawi. Umar berasal dari golongan keluarga kelas menengah. Umar putra dari Khattab dan Hatmah. Dia lahir di Mekah sekitar 584 Masehi atau 13 tahun setelah lahir Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai orang yang lemah lembut namun tegas, berani, tinggi, kuat, serta piawai dalam berkuda dan bergelut. Sejarah Umar bin Khattab. Yang pertama, memperluas wilayah. Di masa pemerintahan Umar bin Khattab, kondisi politik dalam keadaan stabil. Ia mendapat hasil yang gemilang ketika memperluas wilayah kekuasaan Islam. Wilayahnya meliputi Semenanjung Arab, Palestina, Suriah, Persia, Mesir, dan Irak. Suriah tunduk pada 636 Masehi. Penaklukan kekuasaan ini juga terjadi di Hammah, Nisrin, Laskiyah, dan Aleppo. Baishan dan Yerusalem dikepung selama 4 bulan hingga akhirnya mereka menyerahkan diri. Yang kedua, pandai berpolitik. Yang ketiga, mendirikan pasukan tentara. Yang keempat, mendirikan dewan dan baitul mal. Yang kelima, mencetak uang dan mengatur gaji. Terbukti di masa kekuasaan Umar terjadi berbagai penaklukan yang begitu cepat dan administrasi pemerintahan mengalami perkembangan. Dan yang terakhir, menetapkan kalender Hijriah. Ditetapkan mulai pada saat Nabi Muhammad SAW Hijriah dari Makkah ke Madinah. Khalifah Umar dikenal sebagai orang yang sederhana dan bijaksana dalam membentuk aturan. Kepemimpinan Umar bersifat demokratis. Dia memiliki prinsip demokratis dan menjamin hak yang sama bagi setiap warga negara. Bahkan Umar membiarkan tanah dari negara jajahannya dikelola oleh pemilik aslinya dan ia melarang umat muslim untuk memilikinya. Sedangkan para prajurit menerima tunjangan dari baitul mal yang dihasilkan dari pajak. Kepemimpinan Umar bersifat demokratis. Dia mementingkan hak rakyat
bahkan merevisi dan mengkaji ulang kebijakan yang berlaku jika diperlukan untuk mencapai kebaikan umat Islam. Umar bin Khattab menetapkan sistem pembayaran upah, gaji, dan pajak yang mulai diterbitkan dan diatur. Pengadilan juga dibentuk untuk memisahkan lembaga yang yudikatif dan eksekutif. Dan kepolisian pertama dibentuk pada masa Umar. Pendidikan Islam pada masa Umar bin Khattab membuat tempat khusus di sudut masjid untuk anak-anak. Pendidikan Islam pada masa Umar bin Khattab, pendidikan untuk anak-anak pada zaman Khalifah Umar mulai tertata. Beliau membangun tempat khusus untuk menuntut ilmu bagi anak-anak di setiap sudut-sudut masjid. Penataan ini menginspirasi terbentuknya pendidikan anak-anak saat ini lebih dikenal dengan berbagai istilah seperti Taman Pendidikan Al-Quran dan Taman Pendidikan Raudatul Atfal. Berdasarkan hal tersebut, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dapat dikatakan sebagai bapak ilmu taman kanak-kanak. Untuk mendukung kegiatan pendidikan, Khalifah Umar mengangkat dan menunjuk tenaga-tenaga pendidikan untuk seluruh daerah, termasuk daerah yang baru bergabung di bawah pemerintahannya. Bertugas mendidik penduduk yang baru masuk Islam dengan mengajarkan Al-Quran dan kandungannya, akidah Islamiyah, serta ajaran Islam lainnya. Wafatnya Umar bin Khattab. Umar wafat pada hari Rabu, tanggal 25 Zulhijjah 23 Hijriah atau 644 Masehi. Wafatnya Umar bin Khattab, pemimpin tegas dan berani yang dijuluki singa padang pasir ini, wafat di hari Rabu, tanggal 25 Zulhijjah 23 Hijriah atau 644 Masehi. Umar meninggal 3 hari setelah ditikam ketika menjadi imam sholat subuh oleh budak Majusi bernama Abu Luluah milik Al-Mughirah bin Subah yang diduga dendam serta mendapat perintah dari kalangan Majusi. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga yang terkenal sebagai sosok dermawan yang menginspirasi umat muslimin. Beliau menjabat dari 644 Masehi sampai 656 Masehi. Nama lengkap beliau Utsman bin Affan bin Abi al-Ash bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah tidak langsung ditunjuk oleh Umar bin Khattab, akan tetapi hasil dari pemilihan panitia 6 yang ditunjuk oleh Khalifah Umar menjelang beliau akan meninggal dunia. Panitia yang 6 itu adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah, Jubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Namun, 4 di antaranya mengundurkan diri. Maka tersisalah Utsman dan Ali. Suara masyarakat pada saat itu cenderung memilih Utsman yang menjadi khalifah ketiga. Maka diangkatlah Utsman yang berumur 70 tahun menjadi khalifah ketiga dan menjadi khalifah yang tertua dan terlama. Peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram tahun 23 Hijriah. Sejarah Utsman bin Affan. Yang pertama, membukukan Al-Quran. Untuk mengakhiri perbedaan pembacaan Al-Quran, redaksi mensalin beberapa mushaf Al-Quran untuk dikirim ke berbagai daerah untuk panduan akurat. Yang kedua, perluasan wilayah. Menyebarkan agama Islam ke berbagai wilayah. Kekuasaan juga terus berlanjut.
kawasan strategis Islam seperti Irak dan Mesir terus dilindungi dan dikembangkan. Adapun beberapa negara yang berada di kekuasaan Islam pada masa Utsman, yaitu Barkoh, Armenia, Tripoli, bagian barat, negara Nubah, bagian selatan, dan sebagian Tabaristan. Bahkan, tentara Islam melintasi Jihun atau Amu Darya, Sungai Bah, Kabul, Hara, dan Gaznah. Yang terakhir, pelebaran Masjid Nabawi dan merenovasinya dengan model yang baru. Di kepemimpinan Utsman, perubahannya meliputi tembok atau dinding masjid yang dari batu ukir dan perak. Tiangnya tetap sama, tapi atapnya kayu jati dan pintunya tetap 6, sama di masa Umar bin Khattab dulu. Wafatnya Khalifah ketiga. Situasi politik pada masa akhir pemerintahan Utsman semakin mencekam dan timbul pemberontakan yang mengakibatkan terbunuhnya Utsman. Khalifah Utsman wafat pada 17 Juni 656 Masehi di Madinah. Ketika beliau sedang membaca Al-Quran di rumah, datang sekumpulan pemberontak yang berasal dari Mesir. Beliau terbunuh pada hari Jumat, tanggal 17 Zulhijjah 35 Hijriah atau 656 Masehi. Karena pemberontak yang memanjat dan mengupuh rumah Utsman berhasil masuk. Meskipun awalnya sudah dihalangi para istrinya. Hal itu persis seperti yang disampaikan Rasulullah perihal kematian Utsman yang syahid nantinya. Beliau dimakamkan di perkuburan Baqi di Madinah. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah keempat setelah terbunuhnya Utsman bin Affan karena didesak para sahabatnya. Beliau menjabat dari 656 Masehi sampai 660 Masehi. Peristiwa terbunuhnya Utsman mengakibatkan kegentingan di seluruh dunia Islam yang waktu itu sudah membentang sampai ke Persia dan Afrika Utara. Waktu itu Ali berusaha menolak, tetapi Jubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah memaksa beliau sehingga akhirnya Ali menerima baiat mereka, menjadikan Ali satu-satunya khalifah yang dibaiat secara massal. Konflik pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Perang Jamal menuntut hukum para pembunuh Utsman. Talha dan Zubair dan Aisyah, alasan mereka yaitu Ali tidak mau menghukum para pembunuh Utsman karena Utsman terbunuh secara zalim. Ali sebenarnya ingin menghindari perang, akan tetapi mereka menolak. Pada akhirnya peperangan itu pun terjadi. Ali berhasil mengalahkan lawannya yaitu Talha dan Zubair. Mereka terbunuh saat ingin melarikan diri, sedangkan Aisyah ditawan dan dikirimkan kembali ke Madinah. Yang kedua, Perang Siffin, perlawanan Muawiyah atas kebijakan Ali. Bersamaan dengan itu, kebijakan-kebijakan Ali menimbulkan perlawanan dari gubernur Damaskus, yakni Muawiyah, dan didukung oleh sejumlah bekas pejabat tinggi yang merasa kehilangan kedudukannya. Setelah peperangan Jamal itu, Ali pergi ke Damaskus dengan tentara yang tersisa. Pasukan Ali bertemu dengan pasukan Muawiyah di Siffin. Perang ini diakhiri dengan tahkim. Namun, tahkim tidak menyelesaikan masalah. Bahkan timbulnya golongan ketiga, yaitu Khawarij, atau orang-orang yang keluar dari barisan Ali. Dan peperangan ini, umat Islam menjadi 3, yaitu Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. Jasa Ali bin Abi Thalib.
Meskipun banyak terjadi konflik kericuhan, namun jas Ali bin Abi Thalib tetap berkontribusi bagi peradaban Islam. Adapun prestasi Ali selama memimpin, yakni mencabut hibah tanah yang dibagi Utsman bin Affan kepada kerabatnya dan mengalihkan menjadi milik negara. Ali juga mencopot gubernur yang tidak cakap, mengganti para pejabat yang tak kompeten, memperbaiki keuangan negara, memajukan bidang ilmu dan bahasa, dan memajukan bidang pembangunan. Ali merupakan pemimpin yang cerdas, yang memiliki kemampuan di bidang militer serta strategi perang. Tapi, Ali kesulitan mengatur administrasi negeri karena banyaknya kericuhan yang ditinggalkan khalifah sebelumnya. Wafatnya Ali bin Abi Thalib. Ali wafat usia 63 tahun karena dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, golongan Khawarij. Ali terbunuh ketika mengimami sholat subuh di Masjid Kufah 19 Ramadan dan menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah. Khalifah Ali dimakamkan secara rahasia di Najaf, dan beberapa riwayat pula mengatakan Ali dikubur di tempat yang lain. Sekian presentasi saya kali ini, semoga apa yang saya bicarakan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Unzur makola walatang zurman kola. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.